Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali ya, atau latihan soal untuk P3K, kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian ke-8. Dalam bagian ke-8 ini ada sebanyak 30 soal ya teman-teman yang akan kita simulasikan nanti. Jadi kompetensi teknis untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi kompetensi teknis ya dalam P3K itu untuk menilai pengetahuan kita ya dan kemampuan teknis kita sesuai dengan jabatan yang dilamar, yaitu pengelola layanan operasional. Oke, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Seorang petugas pengelola layanan operasional ingin memastikan standar layanan tetap tinggi selama jam sibuk. Pendekatan manajemen terbaik yang dapat digunakan adalah A. Meningkatkan insentif petugas layanan, B. Menetapkan standar waktu layanan maksimal, C. Mengimplementasikan sistem antrian berbasis teknologi, D. Mengurangi jumlah layanan yang ditawarkan, atau E. Memberikan pelatihan intensif kepada petugas. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Sistem antrian berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi selama jam sibuk dengan mengelola aliran pelanggan secara terstruktur. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Jadi mengimplementasikan sistem antrian berbasis teknologi. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, petugas pengelola layanan operasional dapat menggunakan pendekatan co-creation. Salah satu implementasi terbaik dari strategi ini adalah A. Membentuk forum diskusi masyarakat, B. Melakukan survei kepuasan layanan, C. Melibatkan pihak ketiga untuk audit layanan, D. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, atau E. Meningkatkan dana layanan. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasan. Co-creation melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan layanan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi membentuk forum diskusi masyarakat. Selanjutnya, ketika menghadapi kritik negatif dari masyarakat, sikap terbaik seorang petugas pengelola layanan operasional adalah A. Membantah kritik dengan fakta yang ada, B. Mengabaikan kritik yang tidak konstruktif, C. Menggunakan kritik untuk mengevaluasi layanan, D. Membatasi akses pengkritik ke layanan publik, atau E. Meningkatkan jumlah survei untuk menyaingi kritik. Yang benar adalah Ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan, kritik meskipun negatif merupakan sumber informasi yang berharga untuk perbaikan layanan jika dikelola dengan bijaksana ya. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Jadi menggunakan kritik untuk mengevaluasi layanan. Selanjutnya, petugas pengelola layanan operasional mendapati bahwa sebagian besar layanan instansi pemerintah tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Strategi jangka pendek terbaik untuk mengatasi ini adalah A. Merancang ulang seluruh fasilitas layanan, B. Mengintegrasikan aksesibilitas digital dalam aplikasi layanan, C. Menyediakan jalur khusus di pusat layanan, D. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat, atau E. Mengalokasikan anggaran tambahan. Yang benar adalah Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan, strategi ini merupakan solusi cepat dan praktis untuk meningkatkan aksesibilitas tanpa memerlukan waktu lama dalam implementasi ya. Jadi yang C ya. Jadi menyediakan jalur khusus di pusat layanan untuk disabilitas. Selanjutnya, petugas pengelola layanan operasional menemukan bahwa motivasi staf front office menurun yang mempengaruhi kualitas layanan. Langkah jangka panjang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah
A. Menambah jumlah petugas layanan, B. Memberikan penghargaan berbasis kinerja, C. Mengadakan rotasi kerja rutin, D. Menurunkan target layanan, atau E. Meningkatkan pelatihan komunikasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, penghargaan berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi staf dengan memberi insentif untuk pencapaian mereka, menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ya, jadi memberikan sebuah apresiasi ya atau penghargaan berbasis kinerja. Selanjutnya, seorang petugas pengelola pengendalian mutu menemukan bahwa kualitas layanan teknis menurun akibat inkonsistensi dalam prosedur operasional standar atau SOP ya. Langkah pertama yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengganti seluruh SOP dengan yang baru, B. Melakukan audit kepatuhan terhadap SOP yang ada, C. Memberikan pelatihan kepada semua staf teknis, D. Menambah jumlah personel pengawas mutu, E. Membentuk komite pengendalian kualitas. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan audit kepatuhan adalah langkah awal untuk mengidentifikasi apakah masalah berasal dari ketidakpatuhan terhadap SOP atau kekurangan pada SOP itu sendiri. Jadi yang benar yang B ya. Jadi melakukan audit kepatuhan terhadap SOP yang ada. Selanjutnya, dalam proses inspeksi layanan teknis, pengelola layanan operasional menemukan kesalahan berulang pada tahap akhir pemeriksaan mutu. Pendekatan yang paling efektif untuk mencegah kesalahan ini adalah A. Menggandakan jumlah inspeksi, B. Mengurangi volume kerja petugas inspeksi, C. Meningkatkan anggaran untuk teknologi inspeksi, D. Menyerahkan inspeksi kepada pihak ketiga, atau E. Mengadopsi metode root cause analysis atau RCA. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan RCA adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kesalahan berulang dengan solusi yang berbasis data. Jadi bisa mengadopsi metode daripada root cause analysis ya atau RCA. Selanjutnya, pengelola layanan operasional mendapat bahwa data terkait kualitas layanan teknis sering terlambat diperbarui. Teknologi manakah yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pembaruan data mutu? A. Sistem pengumpulan data manual berbasis formulir, B. Pelaporan data melalui email secara rutin, C. Penggunaan spreadsheet dengan template khusus, D. Implementasi perangkat lunak berbasis cloud, atau E. Pengembangan aplikasi internal sederhana. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan teknologi berbasis cloud memungkinkan pembaruan data secara real time dan terpusat yang sangat penting dalam pengendalian mutu. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi mengimplementasikan perangkat lunak yang berbasis cloud. Selanjutnya, dalam mengukur efektivitas pengendalian mutu, petugas menggunakan indikator Key Performance Indicators atau KPIs ya. KPI manakah yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan pengendalian mutu layanan teknis? A. Jumlah inspeksi yang dilakukan, B. Presentase pengaduan masyarakat yang diterima, C. Tingkat kepatuhan terhadap SOP, D. Waktu yang diperlukan untuk menangani keluhan, atau E. Jumlah petugas yang dilibatkan dalam inspeksi. Yang benar adalah yang C ya. Pembahasan kepatuhan terhadap SOP adalah indikator langsung dari efektivitas pengendalian mutu dalam menjaga standar layanan. Jadi yang C ya. Jadi tingkat kepatuhan terhadap SOP itu sendiri. Selanjutnya, petugas pengelola mutu menerima laporan bahwa produk layanan teknis tidak konsisten.
Metode apa yang paling sesuai untuk mengidentifikasi penyebab variasi dalam proses ini? A. Diagram Pareto, B. Fishbone diagram, C. Benchmarking dengan instansi lain, D. Analis SWOT, atau E. Metode Delphi. Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan diagram Ishikawa membantu memetakan kemungkinan penyebab variasi dalam proses seperti manusia, metode, material, dan mesin. Jadi jawabannya adalah yang B ya, diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Selanjutnya, seorang pengelola layanan operasional harus menyiapkan instrumen pengumpulan data untuk survei kepuasan masyarakat. Instrumen yang dipilih harus mencakup pertanyaan dengan hasil yang dapat diukur secara kuantitatif. Instrumen mana yang paling sesuai? A. Wawancara mendalam dengan catatan manual, B. Studi kasus individual, C. Diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion ya, FGD, D. Observasi lapangan, atau E. Kuesioner dengan skala Likert. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan kuesioner dengan skala Likert menghasilkan data kuantitatif yang terstruktur sehingga mempermudah penginputan, analis, dan rekapitulasi data. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi berbentuk kuesioner dengan skala Likert. Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data, seorang pengelola layanan operasional menemukan bahwa banyak responden memberikan jawaban tidak lengkap pada kuesioner. Solusi terbaik untuk mencegah hal ini pada pengumpulan data berikutnya adalah A. Memperpendek kuesioner agar lebih mudah diisi, B. Memberikan insentif kepada responden, C. Menyediakan pelatihan bagi responden sebelum menjawab, D. Menggunakan sistem pengumpulan data berbasis aplikasi dengan validasi otomatis, atau E. Melibatkan staf lebih banyak untuk memantau pengisian. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya, teman-teman. Pembahasan aplikasi dengan validasi otomatis mencegah pengiriman kuesioner yang tidak lengkap, memastikan data yang dikumpulkan itu lebih berkualitas ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi menggunakan sebuah sistem yang pengumpulan datanya berbasis aplikasi, tentunya dengan validasi otomatis, sehingga isian yang tidak lengkap itu tidak bisa diteruskan atau dikirim, sehingga menjaga data itu berkualitas. Selanjutnya, petugas diminta untuk merekapitulasi data yang sudah terkumpul dalam jumlah besar. Alat atau perangkat lunak manakah yang paling efektif untuk tugas ini? A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel dengan fungsi pivot table, C. Google Docs, D. PowerPoint untuk presentasi, E. Sistem manual berbasis kertas. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pivot table di Excel memungkinkan analisis data yang cepat dan fleksibel, serta mempermudah pembuatan rekapitulasi dari data yang kompleks. Jadi jawabannya yang B ya, menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi pivot table. Selanjutnya, selama proses input data, pengelola layanan operasional menemukan adanya duplikasi data yang dapat mengganggu hasil analis. Teknik apa yang paling tepat untuk mendeteksi dan mengatasi masalah ini? A. Menghapus data secara acak untuk menyederhanakan dataset. B. Membuat entry data ulang dari awal. C. Menyortir data secara manual untuk menemukan entry yang sama. D. Meminta tim lain untuk memeriksa ulang data. Atau E. Menggunakan fungsi conditional formatting di Excel untuk mendeteksi duplikasi. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan conditional formatting adalah cara otomatis dan efisien untuk mengidentifikasi data yang terduplikasi dalam dataset ya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi menggunakan fungsi conditional formatting yang ada di Microsoft Excel
untuk mendeteksi data-data yang duplikat ya atau data sama. Selanjutnya, dalam proses pengolahan data, petugas menemukan banyak data kosong atau missing data. Teknik mana yang paling tepat untuk menangani data kosong tersebut? A. Menghapus semua entry yang memiliki data kosong. B. Mengisi data kosong dengan nilai rata-rata. C. Menggunakan nilai maksimum sebagai pengganti data kosong. D. Menebak nilai berdasarkan pola entry sebelumnya. Atau E. Mengabaikan data kosong dan melanjutkan analis. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan mengisi data kosong dengan nilai rata-rata atau mean imputation adalah pendekatan statistik umum untuk menjaga integritas dataset tanpa menghapus data entry ya. Jadi teknik yang bisa digunakan itu yang B ya. Jadi tekniknya yaitu mengisi data kosong tersebut itu dengan nilai rata-rata. Selanjutnya, petugas menemukan bahwa ada keluhan dari masyarakat mengenai aksesibilitas layanan umum di gedung pemerintah, khususnya bagi penyandang disabilitas. Solusi jangka pendek terbaik adalah A. Merancang ulang semua fasilitas untuk memenuhi standar aksesibilitas. B. Menyediakan jalur akses sementara dan bantuan manual. C. Mengadakan pelatihan kepada staf tentang layanan inklusif. D. Menunggu anggaran tambahan sebelum mengambil tindakan. Atau E. Memindahkan layanan umum ke lokasi sementara yang lebih ramah disabilitas. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan jalur sementara adalah solusi cepat untuk memastikan aksesibilitas tanpa memerlukan waktu atau anggaran yang besar. Jadi yang B ya, menyediakan jalur akses sementara dan bantuan manual. Selanjutnya, dalam pengelolaan keamanan, petugas menemukan bahwa sistem CCTV sering mengalami pemadaman. Apa langkah yang paling efektif untuk meningkatkan keandalan sistem ini? A. Mengganti seluruh perangkat CCTV dengan model terbaru. B. Mengawasi CCTV secara manual untuk memastikan fungsinya. C. Memindahkan lokasi server CCTV ke tempat yang lebih aman. D. Menambah jumlah kamera CCTV di lokasi strategis. Atau E. Memastikan perangkat memiliki sistem cadangan daya seperti UPS. Yang benar adalah yang ya, jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan sistem UPS menjaga perangkat tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan listrik, meningkatkan keandalan sistem CCTV. Jadi jawabannya yang E ya, memastikan perangkat memiliki sistem cadangan daya seperti UPS. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan umum, pengelola menemukan bahwa antrian panjang sering terjadi di loket layanan publik. Teknologi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Sistem antrean berbasis tiket manual. B. Mesin pencetak nomor antrean otomatis. C. Sistem antrean berbasis aplikasi daring. D. Penambahan loket layanan secara manual. Atau E. Mengatur ulang jam operasional agar lebih panjang. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan sistem antrean daring memungkinkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian dari jarak jauh, mengurangi kepadatan fisik di lokasi layanan ya. Jadi bisa menerapkan sistem antrian yang berbasis aplikasi daring. Nah, sehingganya kita ngantri itu bisa dari rumah masing-masing ya. Karena sudah berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring. Selanjutnya, seorang pengelola layanan diminta untuk meningkatkan tingkat keamanan fisik di gedung. Teknologi apa yang paling efektif untuk diterapkan? A. Penggunaan kunci manual untuk semua ruangan. B. Memasang sistem akses berbasis kartu identitas elektronik. C. Menambah jumlah personel keamanan. D. Memasang kamera pengawas di semua ruangan. Atau E. Mengurangi akses ke gedung hanya untuk staf tertentu. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem ini memberikan kendali yang lebih baik terhadap siapa yang dapat mengakses ruangan tertentu,
meningkatkan keamanan fisik tanpa mengurangi efisiensi operasional ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi memasang sistem akses berbasis kartu identitas elektronik. Selanjutnya, petugas layanan umum diminta untuk meningkatkan manajemen kebersihan gedung pemerintahan tanpa meningkatkan anggaran. Strategi terbaik yang dapat dilakukan adalah A. Menambah petugas kebersihan dengan kontrak jangka pendek. B. Menerapkan sistem penjadwalan kebersihan berbasis zona. C. Membeli peralatan kebersihan otomatis terbaru. D. Mengurangi frekuensi pembersihan di area non-publik. Atau E. Meningkatkan anggaran kebersihan melalui pengajuan tambahan. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan penjadwalan berbasis zona memaksimalkan sumber daya yang ada dengan memastikan area yang paling sering digunakan dibersihkan lebih sering tanpa perlu menambah anggaran ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi menerapkan sistem penjadwalan kebersihan berbasis zona. Selanjutnya, seorang pengelola layanan data menemukan bahwa banyak data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi tidak konsisten dengan format yang ditentukan. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Melatih kembali staf tentang format data yang benar. B. Mengurangi volume data yang harus dimasukkan. C. Memeriksa data secara manual setiap minggu. D. Menerapkan sanksi untuk kesalahan input data. Atau E. Menggunakan perangkat lunak data validation saat input data. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasannya, data validation secara otomatis memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ditentukan, sehingga mengurangi kesalahan input secara signifikan. Ya, jadi jawabannya yang E, menggunakan perangkat lunak data validation saat input data. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan layanan data, seorang petugas perlu memastikan keamanan informasi sensitif sesuai peraturan pemerintah. Metode apa yang paling sesuai untuk melindungi data tersebut? A. Mengunci ruangan penyimpanan data secara fisik. B. Menggunakan enkripsi pada semua data yang disimpan dan dikirim. C. Membatasi akses hanya kepada manajer tingkat atas. D. Mencetak data sensitif untuk disimpan secara manual. Atau E. Memisahkan data sensitif dalam folder berbeda tanpa proteksi tambahan. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan enkripsi memastikan bahwa data tetap aman meskipun terjadi akses yang tidak sah, sehingga sesuai dengan standar keamanan informasi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menggunakan sebuah enkripsi pada semua data yang disimpan dan dikirim. Selanjutnya, petugas layanan data mendapati bahwa waktu pencarian data administratif terlalu lama karena sistem tidak terorganisir. Apa langkah terbaik untuk memperbaiki hal ini? A. Meningkatkan kapasitas server untuk mempercepat pencarian. B. Mengurangi jumlah data yang disimpan dalam sistem. C. Memperkerjakan lebih banyak staf untuk membantu pencarian data. D. Mengimplementasikan sistem pengelolaan database yang terstruktur. Atau E. Membatasi akses ke data tertentu untuk mengurangi permintaan pencarian. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan sistem database yang terstruktur seperti menggunakan indeks dan kategori memungkinkan pencarian data menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi mengimplementasikan sistem pengelolaan database yang terstruktur. Selanjutnya, selama proses rekapitulasi data, petugas menemukan adanya duplikasi data di sistem. Alat atau metode yang mana yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan menghapus duplikasi tersebut? A. Menggunakan fungsi remove duplicates di Microsoft Excel. B. Melakukan pencarian manual melalui daftar data. C. Membuat sistem laporan mingguan untuk memeriksa duplikasi. D. Menyimpan data duplikasi di folder terpisah. Atau E. Meminta pengguna untuk memverifikasi data secara berkala. Yang benar adalah yang
Ya, kita lihat yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Pembahasannya, fungsi remove duplicates adalah cara tepat, cepat, dan efisien untuk mengidentifikasi dan menghapus entry data yang sama di dataset ya. Jadi jawabannya yang A ya, jadi menggunakan fungsi remove duplicates di Microsoft Excel. Jadi sebenarnya dalam Microsoft Excel itu banyak cara ya untuk bisa mengidentifikasi terkait dengan data yang sama ya, atau data double. Bisa menggunakan conditional formatting, bisa menggunakan remove duplikat, dan lain sebagainya. Kalau di sini salah satunya adalah remove duplikat. Selanjutnya, petugas layanan data perlu membuat laporan bulanan yang menyajikan informasi dari berbagai sumber data. Perangkat lunak mana yang paling cocok untuk menggabungkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data? A. Microsoft Word, B. Power BI, C. Adobe Acrobat, D. Microsoft PowerPoint, atau E. Google Docs. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan Power BI ya dirancang untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi interaktif sehingga sangat cocok untuk membuat laporan berbasis data. Ya, jawabannya adalah Power BI. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan publik, seorang pengelola mendapati bahwa sistem antrian manual menyebabkan kekacauan di lokasi layanan. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menambah staf untuk mengatur antrean, B. Menerapkan sistem antrean berbasis tiket elektronik, C. Mengurangi jumlah layanan publik yang tersedia, D. Memindahkan lokasi layanan ke tempat yang lebih luas, atau E. Membatasi jumlah masyarakat yang dapat dilayani setiap hari. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem antrean berbasis tiket elektronik memberikan nomor antrean yang teratur dan memungkinkan masyarakat menunggu dengan nyaman tanpa menyebabkan kerumunan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi menerapkan sistem antrean berbasis tiket elektronik. Selanjutnya, pengelola layanan operasional harus membuat laporan rutin tentang kinerja layanan. Apa elemen yang paling penting untuk dimasukkan dalam laporan tersebut? A. Daftar tugas yang telah diselesaikan oleh setiap pegawai. B. Ringkasan keluhan masyarakat tanpa analisis lebih lanjut. C. Catatan harian aktivitas pegawai. D. Penilaian subjektif tentang kinerja layanan oleh manajer. Atau E. Statistik layanan, analisis hambatan, dan rekomendasi perbaikan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya laporan yang mencakup data statistik, hambatan, dan rekomendasi memberikan gambaran kinerja yang komprehensif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi jawabannya yang E ya. Statistik layanan, analisis hambatan, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas operasional, pengelola harus memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Alat atau sistem apa yang paling efektif untuk mendukung hal ini? A. Sistem audit manual oleh supervisor. B. Membatasi tanggung jawab setiap pegawai untuk tugas tertentu. C. Membuat laporan rutin tanpa perlu inspeksi tambahan. D. Sistem manajemen mutu berbasis teknologi seperti ISO 9001. E. Memberikan panduan prosedur dalam bentuk cetak saja. Yang benar adalah yang ya, kita lihat yang benar adalah yang D ya. Pembahasan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 memastikan prosedur dipatuhi melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis teknologi. Jadi jawaban benar yang D ya. Sistem manajemen mutu berbasis teknologi seperti ISO 9001. Selanjutnya, pengelola layanan operasional ingin meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Langkah apa yang paling efektif untuk mencapai hal ini? A. Mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. B. Menyediakan layanan tambahan tanpa meningkatkan anggaran. C. Mengurangi waktu operasional untuk meningkatkan fokus staf.
D. Menetapkan target yang lebih tinggi tanpa memantau kinerja, atau E. Memberikan insentif kepada masyarakat yang memberikan umpan balik positif. Ya, kita lihat yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, survei kepuasan memberikan wawasan langsung tentang kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi kita bisa melakukan atau mengadakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Selanjutnya, pengelola layanan operasional menemukan bahwa distribusi tugas tidak merata di antara staf, menyebabkan beberapa pegawai kelebihan beban. Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? A. Menambah jumlah staf untuk tugas yang berat. B. Menggunakan sistem manajemen tugas untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata. C. Memberikan insentif kepada pegawai dengan beban kerja lebih tinggi. D. Meminta pegawai bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. E. Mengurangi jumlah tugas yang diberikan kepada seluruh staf. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem manajemen tugas memastikan bahwa beban kerja didistribusikan secara adil, mengurangi tekanan pada staf tertentu, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Jadi yang benar itu yang B ya. Jadi menggunakan sistem manajemen tugas untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata. Nah, demikian teman-teman contoh daripada soal ya sebanyak 30 yang sudah kita simulasikan nanti terkait dengan kompetensi teknis ya P3K pengelola layanan operasional. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi itu menambah wawasan kita sehingganya memudahkan di saat kita ujian nanti. Dan pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.